Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertemuan pertama untuk mata kuliah teori birokrasi. Pada pertemuan pertama ini, saya mengucapkan terima kasih perhatian mahasiswa yang sudah datang atau menghadiri kuliah secara online ini, di mana ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil atau dipilih oleh mahasiswa jurusan atau prodi administrasi publik pada Fakultas Ilmu Administrasi. Tentu pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai aturan-aturan atau kontrak perkuliahan dalam mata kuliah teori birokrasi ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Herdi Syam. Kemudian nomor HP, nomor WA 085 292 899 222. Jadi ini nomor HP sekaligus nomor WA. Kalau bisa ingin komunikasi silakan. Tapi sebaiknya chat dulu atau kirim pesan dulu. Kemudian waktu-waktunya juga harus diperhatikan, jangan sampai menelpon pada jam-jam yang kiranya mungkin jam istirahat atau jam ibadah. Itu saja kalau peraturan mengenai kontak dengan saya. Kemudian mengenai aturan lain selanjutnya adalah kehadiran. Jadi kalau kehadirannya 14 kali, itu paling banyak yang dikasih kebijaksanaan untuk tidak dihadiri adalah hanya 1 kali pertemuan. Itu pun saya tidak terlalu mementingkan apa itu tanpa keterangan, sakit, izin atau apapun. Yang jelas dalam keterangan saya adalah tidak hadir. Hanya ada 2, hadir dan tidak hadir. Mungkin kecuali jika hal-hal tertentu seperti sakit, ada keterangan dokter dan sebagainya, itu bisa saya bijaksanai. Tapi saya beri kesempatan untuk tidak hadir 1 kali. Itu masih saya bijaksanai. Kemudian ini tugas. Tugas ini wajib semuanya dikumpul 100%, mungkin ada 3-4 tugas dalam mata kuliah ini. Jadi itu harus semuanya diselesaikan dan dikumpul. Bagaimanapun metodenya, mungkin hard copy atau dikirim saja lewat email. Kemudian mid dan final wajib ya, ini wajib ada semester di pertemuan ke-8. Final tentu wajib. Kemudian pakaian diharapkan berkemeja untuk laki-laki. Untuk wanita kalau tidak menggunakan jilbab, yang jelas tidak menggunakan baju kaos oblong. Kaos bisa, yang penting ada kerahnya. Kemudian untuk bawahan itu celana panjang untuk laki-laki dan rok bagi wanita, atau celana panjang juga bagi wanita, yang penting laki-lakinya tidak pakai rok. Kemudian adab dan sikap tentu menjadi salah satu poin yang dinilai, karena salah satu perkataan bijak pernah saya dengar bahwa kita harus beradab dulu baru berilmu. Jadi jangan sampai kita tidak memperlihatkan adab yang baik, tidak memperlihatkan sikap yang baik, padahal adab dan sikap itu dibawa dari rumah, artinya diajarkan sejak kecil. Jadi secara tidak langsung kalau kita tidak memperlihatkan adab yang baik, sikap yang baik, sebenarnya kita sedang membuat malu orang tua di rumah yang sudah mengajarkan kita sejak kecil mengenai adab dan sikap. Apalagi saat ini kita sudah berada pada bangku kuliah, tentu sifat kedewasaan sudah mulai kita rasakan. Jadi itu untuk kontrak perkuliahannya ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai target capaian yang akan dicapai pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi diharapkan mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah teori birokrasi ini menunjukkan sikap bertanggung jawab baik di dalam kelas untuk tugas-tugas yang akan nanti diberikan dalam proses perkuliahan, maupun nanti ketika sudah berada di luar kampus. Setelah selesai S1-nya nanti akan, misalnya ada yang mau bekerja di kantor, ada yang mau bekerja di perusahaan, atau ada yang bekerja di usaha sendiri atau milik usaha sendiri. Diharapkan ilmu yang diperoleh melalui mata kuliah ini bisa diimplementasikan dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas ilmu yang dimiliki. Kemudian yang kedua,
mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi minimal nanti sebagai syarat menyelesaikan S1 itu ada skripsi. Itu harus melalui proses penelitian yang dimana penelitian itu dikembangkan melalui pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Bahkan bukan itu saja sebenarnya, bahwa hanya di tugas akhir menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk menulis penelitian, bisa dalam kegiatan-kegiatan di semester-semester sebelum akhir perkuliahan. Jadi ada beberapa program pemerintah yang dicanangkan untuk mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, bisa melalui program kreativitas mahasiswa. Salah satunya di PKM 5 bidang itu ada PKM penelitian. Jadi mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat pada penelitian, selain pada nanti skripsinya di akhir, juga pada kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan di dalam kampus ataupun di luar kampus. Kemudian selanjutnya target capaian yang akan diraih oleh mahasiswa yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Jadi tentu setelah mendapatkan ilmu diharapkan mahasiswa punya kemampuan yang berbeda dengan orang yang tidak kuliah atau orang yang tidak mengenyam pendidikan sampai pada tahapan ini. Jadi diharapkan kita bisa menjadi mahasiswa atau alumni yang mandiri, bermutu, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diukur. Kemudian mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi minimal nanti di masyarakat, di lingkungan Anda bisa menjadi salah satu orang yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu memberikan petunjuk-petunjuk bagi masyarakat umum ataupun bahkan pemerintah setempat mengenai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ilmu pengetahuan atau jurusan yang Anda miliki. Kemudian target capaian selanjutnya adalah, ini sudah menjurus kepada bidang mata kuliah ini, yaitu teori birokrasi. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif melalui kegiatan pengajaran dan penelitian. Itu yang diperoleh di perguruan tinggi terkait masalah-masalah birokrasi secara umum, baik sejarah pemikiran, patologi birokrasi, reinventing government, dan reformasi birokrasi. Itu jadi itu adalah materi-materi pokok yang akan mahasiswa terima pada perkuliahan ini. Jadi diharapkan itu nanti bisa memberi sumbangsi pemikiran di masyarakat secara umum, baik di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan masyarakatnya nanti. Begitu pula bisa memberikan pencerahan-pencerahan bagi masyarakat yang belum terlalu mengerti tentang masalah-masalah birokrasi di Indonesia ataupun masalah birokrasi secara global. Ya, ini untuk target capaian. Ya, setelah menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan dan target capaian yang ingin dicapai, yang akan dicapai pada mata kuliah teori birokrasi ini, selanjutnya kita masuk pada materi pertama, pada pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas secara singkat mengenai pengertian dan konsep dasar birokrasi ini. Jadi kembali saya ingatkan bahwa nama saya adalah Hirdi Syam, diberi tugas pada semester ini dan semester sebelumnya juga sudah diberi tugas untuk mata kuliah ini mengenai yaitu mata kuliah teori birokrasi. Jadi ini mata kuliah dalam prodi administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Panglima Angkatan. Jadi nanti ada beberapa bahan atau materi-materi pokok mulai dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 14. Jadi 1 sampai 7, kemudian ada mid semester dan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini menjadi mata kuliah wajib karena masalah birokrasi itu tidak bisa sebenarnya terlepas dari kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang modern dan sudah mengenal pemerintahan dan atau sudah berhubungan dengan masalah-masalah pemerintahan secara umum. Jadi ini memang wajib diambil oleh mahasiswa prodi atau jurusan administrasi publik. Ya, langsung saja kita masuk pada materi pertama,
pada mata kuliah teori birokrasi. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian birokrasi itu. Jadi pengertian ini saya ambil mengutip pengertian birokrasi yang secara umum dipahami dalam kajian-kajian akademik, di mana birokrasi di sini diartikan sebagai instrumen atau alat yang penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Jadi bagi masyarakat modern tentu wajib mengenal atau wajib memiliki peralatan atau instrumen yang disebut sebagai birokrasi. Kemudian, eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Jadi, birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara, yaitu hadirkan kesejahteraan. Jadi, kalau birokrasi dianggap tidak mensejahterakan, berarti tugas utama pemerintah dianggap gagal. Jadi birokrasi ini adalah konsekuensi logis dari tugas pemerintah tadi. Nah, beberapa pandangan menyebutkan bahwa birokrasi atau bahkan masyarakat secara umum masih menganggap birokrasi ini adalah sesuatu yang mempersulit, sesuatu yang berbelit-belit, sesuatu yang kadang tidak jelas apa yang akan dilakukan. Itu dari pandangan masyarakat. Bahkan kadang ada masyarakat yang tidak mau berurusan dengan birokrasi, malas. Kadang misalnya kalau secara sederhana KTP-nya hilang atau ingin mengurus sesuatu di pemerintahan, di kantor desa, di kelurahan atau kantor-kantor lainnya, kadang mereka bersikap kalau ke sana lagi nanti dipersulit. Nah, kalau ke sana lagi urusannya berbelit-belit, kadang sampai akhirnya masyarakat tidak mau mengurus dokumen ke kantor-kantor pemerintah karena tadi pandangannya bahwa birokrasi itu berbelit-belit. Padahal konsekuensi logisnya eksistensi birokrasi ini wajib hadir sebagai untuk tugas utamanya pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Itu yang secara umum dalam pengertian birokrasi. Jadi ada beberapa pemahaman. Jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa ada yang menganggap itu berbelit-belit, iya bisa saja. Kemudian ada juga pandangan positif. Jadi ada masyarakat yang berpandangan negatif, ada juga masyarakat yang berpandangan positif. Kalau orang yang berpandangan positif mengatakan bahwa birokrasi ini adalah keteraturan. Keteraturan di sini dikatakan teratur karena setiap tahapan pengurusan, misalnya kita tadi ambil contoh pengurusan birokrasi, dokumen-dokumen kependudukan misalnya, atau dokumen-dokumen yang mungkin wajib dimiliki masyarakat itu, jika kita berpikiran positif, kita menganggap birokrasi ini sebagai tahapan pengurusan. Misalnya mau urus KTP, kita misalnya harus ambil pengantar RT, kemudian lanjut ke RW, ke lurah, ke desa, kemudian ke kecamatan, baru misalnya ke kantor catatan sipil atau dinas kependudukan. Itu adalah tahapan, artinya memang harus dilalui, harus sistematis pengurusannya karena tentu setiap bagian itu memiliki tanggung jawab terhadap penerbitan KTP penduduk itu. Tapi kalau kita ingin memandangnya negatif, kembali lagi, kenapa mesti berbelit-belit, harus ke RT, ke RW, ke desa, ke lurah, kenapa tidak langsung saja ke capil misalnya, catatan sipil, atau kenapa tidak langsung saja ke kecamatan, sisa 2 kita mengurus KTP misalnya, langsung saja ke kecamatan ambil pengantar, baru langsung ke catatan sipil. Jadi itu ada 2 pandangan yang berkembang di masyarakat, secara negatif dan secara positif. Kemudian ada juga birokrasi, jika diambil dari katanya biro dan kresi ini, ada juga yang menganggap bahwa birokrasi itu adalah biro yang gila atau biro yang tidak jelas keteraturannya. Kemudian kalau dari sisi kelembagaan, kata biro juga biasa dipakai untuk menggambarkan bagian-bagian, seksi-seksi atau divisi-divisi biro misalnya. Kemudian juga biro biasa diartikan sebagai orang-orang
yang bekerja di pemerintahan. Biasa birokrat, disebut kata birokrat itu untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja di birokrasi atau di pemerintahan. Biro tadi juga bisa dipakai untuk menggambarkan seksi, divisi, bagian. Biro juga bisa diartikan sebagai birokrasi. Birokrasi ini bisa juga diartikan sebagai aturan-aturan. Jadi ada beberapa pandangan, baik negatif, positif maupun pandangan dari berbagai sisi. Ya, lanjut pada slide selanjutnya. Di sini membahas mengenai birokrasi menurut ahli. Jadi ada beberapa ahli yang kita kutip pendapatnya mengenai apa itu birokrasi. Yang pertama, Max Weber, yang juga dikenal sebagai Bapak Birokrasi, bahkan juga mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi. Tapi ada pemikirannya mengenai birokrasi yang dikutip sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Birokrasi. Weber memandang birokrasi sebagai birokrasi yang rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial birokrasi. Dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dalam aparat administrasi publik. Jadi mengutip tadi dari pengertian sebelumnya, sepertinya mereka berangkat dari pendapat Weber ini bahwa dunia modern wajib memiliki birokrasi. Bahkan Weber menekankan bahwa ini jauh lebih penting dari seluruh proses sosial birokrasi. Jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Birokrasi ini merupakan prosedur. Jadi kembali lagi, ada yang tadi menyebutnya tahapan, ada yang menyebutnya keteraturan. Kalau Weber menyebutnya sebagai prosedur. Dan ini wajib dimiliki oleh pemerintahan dan dilaksanakan oleh aparat administrasi publik. Jadi kalau pandangan Max Weber ini memang sangat mementingkan bahwa birokrasi ini wajib ada dalam pengelolaan dunia modern, khususnya dalam bidang pemerintahan. Kemudian ada pendapat selanjutnya, birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar. Konsep ini disebut sebagai Parkinson Law. Jadi ada juga ahli yang berpandangan negatif. Jadi bukan saja masyarakat tadi yang berpandangan negatif. Kalau masyarakat tadi memandang dari sisi prosedurnya bahwa berbelit-belit, tidak ada kejelasan dan sebagainya. Kalau ahli ini menyebutnya melihatnya dari sisi sumber daya manusianya. Jadi dari sisi efektivitas dan efisiensinya, birokrasi dipandang sebagai organisasi yang gemuk, jumlah pegawainya besar, dan mungkin kemungkinan kinerjanya rendah. Jadi tentu ini kritik-kritik atau pandangan-pandangan negatif terhadap birokrasi. Jadi tidak selamanya pandangan negatif ini dijawab dengan buruk atau dijawab dengan pikiran-pikiran yang jelek juga, tapi bisa dianggap sebagai kritik. Contoh ini, birokrasi dipandang sebagai organisasi yang membengkak dengan jumlah pegawai yang besar. Nah, kalau kita mau menganggap ini sebagai hal yang negatif bisa saja, tapi kita mengambil kritiknya bahwa di masa depan kita harus memiliki organisasi birokrasi, ya, jika dipandang dari sisi organisasi yang tidak memiliki jumlah pegawai yang terlalu besar, tapi tetap kinerjanya efektif. Untuk menjawab kritik yang dianggap bahwa semua organisasi birokrasi itu terlalu gemuk dalam sumber daya manusianya. Kemudian selanjutnya ada Hegel. Hegel berpendapat bahwa birokrasi adalah institusi. Jadi Hegel kembali seperti pendapat sebelumnya, dia memandangnya dari sisi birokrasi, dari sisi organisasi. Institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Jadi ini menarik juga pengertian Hegel mengenai birokrasi. Jadi birokrasi ini dianggap sebagai jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi jangan sampai ada pejabat-pejabat birokrasi yang membawa kepentingan kelompok. Jadi kalau kita di Indonesia, pegawai negeri sebagai manifestasi birokrasi, sebagai pelaku birokrasi,
itu tidak boleh berpolitik secara berpolitik praktis dalam aturannya. Jadi tidak boleh mengambil keputusan atau menjalankan sesuatu dengan memandang salah satu kelompok tertentu. Jadi ini tadi dijelaskan oleh Hegel bahwa dia hanya jembatan penghubung, jangan sampai membawa kepentingan-kepentingan tertentu di dalam bertugas. Begitu pula jangan sampai hanya jadi alat penguasa. Birokrasi atau birokrat atau pegawai ini jangan sampai jadi alat penguasa. Masuk masa-masa kampanye, masuk masa-masa pemilihan bupati, gubernur, dipakai untuk meraup suara misalnya. Banyak yang seperti ini, misalnya ada bantuan-bantuan dari negara, tapi diatasnamakan partai politik tertentu, diatasnamakan sebagai bantuan dari calon tertentu. Ini ya yang dimaksud Hegel bahwa harusnya dia berada posisi netral, tidak menjadi alat suatu kelompok, dan juga tidak menjadi alat penguasa untuk mengontrol masyarakat. Kemudian ada tokoh yang cukup terkenal juga, Karl Marx, memberi pendapat terhadap birokrasi. Kalau Karl Marx ini pasti banyak juga pemujanya, dan kadang pendapat-pendapat beliau ini cukup kritis. Di birokrasi ini Karl Marx memberikan pengertian bahwa birokrasi ini adalah instrumen. Jadi dia menganggap ini adalah alat bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain yang dikuasainya. Nah, ada juga benarnya. Jadi kenapa ada orang yang selalu ingin mempertahankan kekuasaan? Misalnya bupati, gubernur sudah dibatasi masa pemerintahan 5 tahun atau 2 periode, misalnya 10 tahun, tapi saat masa periodenya berakhir dia akan berusaha untuk mencalonkan orang terdekatnya, bisa istrinya, bisa anaknya, atau calon lain yang kemungkinan besar bisa dia kontrol kembali kekuasaan setelah dia nanti turun jabatan. Nah, ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx bahwa ini hanyalah alat, birokrasi ini hanyalah alat untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lebih rendah. Nah, jadi sekali lagi yang selalu dipandang sebagai hal-hal yang negatif. Ini bisa juga dipakai sebagai alat kritik bagi birokrasi. Jadi tidak apa-apa kalau memang calonnya berkualitas, tapi kalau hanya sekadar ingin mempertahankan kekuasaan, sebaiknya hal-hal ini tidak dilakukan. Jadi jangan sampai birokrasi hanya dijadikan alat untuk mengontrol masyarakat dan mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau kelas sosial yang dikuasai. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai tipologi birokrasi. Kalau tipologi ini secara sederhana diartikan sebagai pengelompokan birokrasi. Jadi ada beberapa pandangan yang saya ambil di sini adalah tipologi birokrasi menurut Sohar yang dia tulis di tahun 1996. Ini dilihat dari perspektif otoritasnya. Jadi walaupun agak usang ya tahun 96, tapi saya mengutip ini karena saya menganggap cukup menarik pandangan Sohar ini. Yang pertama mengenai birokrasi tradisional atau birokrasi yang klasik. Di sini Sohar berpendapat bahwa birokrasi tradisional ini berlaku di zaman-zaman dahulu, di mana kita hanya harus patuh pada aturan tanpa tidak boleh mengkritik, tidak boleh bertanya kenapa harus seperti itu dan sebagainya, karena mungkin masih dipakai di zaman-zaman kolonial atau mungkin di zaman-zaman kerajaan. Walaupun tadi Weber mengatakan bahwa birokrasi ini wajib ada di zaman modern, tapi sebenarnya birokrasi ini sudah dikenal di zaman-zaman dahulu. Birokrasi dulu memang hanya dipakai untuk memuaskan penguasa, jadi cuma alatnya penguasa untuk mengontrol masyarakat. Nah, makanya disebut sebagai birokrasi tradisional oleh Sohar. Jadi dulu kalau ada aturan misalnya tidak boleh buang sampah, tapi tidak ada penjelasan kenapa misalnya tidak boleh buang sampah, atau tidak boleh misalnya parkir di sini, atau tidak boleh buang sampah saja yang kita pakai, tidak boleh buang sampah, tapi pihak otoritas tidak memiliki tempat sampah misalnya, tidak menyediakan tempat sampah, tapi kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kalau berarti sampahnya harus dibawa pulang. Secara sederhana. Jadi itu kalau birokrasi tradisional, tidak ada kritik, tidak ada pertanyaan,
tidak ada rasionalitas di dalamnya dalam membuat aturan-aturan. Jadi ya patuh saja. Kalau tidak mau patuh berarti Anda dianggap memberontak atau melawan. Kemudian aspek kedua yakni birokrasi karismatik, atau perspektif berikutnya dilihat dari otoritasnya adalah birokrasi karismatik. Di sini Sauhar menggambarkan bahwa tadi kalau birokrasi tradisional di zaman-zaman kolonial ataupun zaman-zaman kerajaan, kalau birokrasi karismatik ini digambarkan bagaimana kuatnya kepemimpinan. Kalau masa karismatik itu cenderung ada pada zaman-zaman setelah Perang Dunia Kedua atau tahun 45 ke atas. Jadi pemimpin-pemimpin pertama dunia, presiden-presiden di negara-negara yang baru merdeka itu dianggap sebagai pemimpin-pemimpin karismatik. Nah, makanya lahir juga perspektif otoritas birokrasi karismatik. Artinya tidak ada pemaksaan kepada masyarakat. Jadi kalau ada aturan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin pada masa itu hampir tidak ada protes, karena saking karismatiknya, saking dipujanya pemimpin dalam tanda kutip ya, dipuja, sehingga setiap ada yang dia bilang masyarakat tidak bertanya, bukan karena takut, tapi karena saking hormatnya dengan pemimpin itu, makanya dia tidak mengkritik. Berbeda kalau tadi di zaman kolonial, orang tidak mengkritik cuma karena takut dianggap memberontak atau sebagainya. Kalau di birokrasi karismatik ini, saking hormatnya kepada pemimpin, saking karismatiknya itu pemimpin, sehingga aturan-aturan yang dibuat di masa pemerintahannya itu tidak mendapat kritik dari masyarakat, walaupun misalnya tidak rasional atau tidak logis, tapi tetap diterima oleh masyarakat saking berpengaruhnya ini pemimpin karismatik. Makanya Sohar menyebutnya perspektif otoritas birokrasi karismatik, karena dia terlalu berpaku pada kuatnya kepemimpinan itu. Jadi kalau pemimpinnya karismatik, menurut Sohar, maka aturan yang dibuatnya itu akan tidak terlalu mendapat kritik dari masyarakat. Kemudian perspektif ketiga dari sisi otoritas menurut Sohar adalah birokrasi legal rasional. Jadi kalau mungkin saat ini sudah dirasakan bahwa saat pemerintah atau penguasa membuat aturan akan mendapat pertanyaan-pertanyaan. Kenapa seperti itu aturannya? Apa dasarnya? Apa target yang ingin dicapai sehingga pemerintah misalnya membuat aturan A? Apakah fasilitas untuk aturan itu misalnya disediakan? Kembali lagi tadi saya pakai contoh sampah. Kalau di zaman tradisional Anda tidak boleh bertanya, kenapa tidak ada tempat sampah? Dan kita dilarang buang sampah sembarangan, tapi tidak disediakan tempat sampah. Kalau di zaman birokrasi legal rasional, Anda bertanya, boleh kritik, kok tidak ada tempat sampah? Atau misalnya pemerintah memang ingin di salah satu lokasi dilarang merokok misalnya, maka kenapa dilarang merokok? Itu rokok saya sendiri, itu uang saya pakai beli sendiri. Kalau di zaman tradisional tidak boleh bertanya seperti itu. Kalau di zaman birokrasi legal rasional, kenapa aturan itu diterapkan? Harus disertai dengan hal-hal yang mendukung aturan tersebut. Bisa dari sisi kesehatan misalnya, dari sisi lingkungan misalnya, dan sebagainya. Begitu pula dengan sampah. Misalnya kalau ada aturan mengenai sampah, harus ada alasan-alasannya, harus ada fasilitas untuk mendukung aturan tersebut. Makanya dia disebut legal rasional. Masyarakat semakin mempertanyakan legalitas aturan itu dari sisi rasional dan logis mereka, sehingga aturan-aturan yang dibuat di zaman birokrasi legal rasional ini harus kuat. Jadi karena masyarakat semakin cerdas, akses informasi juga semakin luas, dan pemerintahan juga semakin terbuka. Jadi memang perlu menyusun aturan-aturan atau kualitas birokrasi yang legal dan rasional. Jadi itu pandangan dari Sohar mengenai aspek. Kembali lagi, walaupun memang sudah cukup usang tahun 96, tapi contoh-contoh atau analogi yang dipakai untuk menggambarkan pengelompokan birokrasi ini atau tipologi birokrasi menurut Sohar ini menurut saya cukup mudah dipahami, sehingga saya mengutip pendapat dari Sohar ini. Iya, sampailah kita pada akhir perkuliahan. Semoga teman-teman mahasiswa mengamati dan menganalisa apa yang saya sampaikan dengan baik, memperhatikan dengan baik. Kemudian video ini akan saya
masukkan ke channel YouTube saya untuk ditonton oleh teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun ada mungkin informasi tambahan, pengalaman mengenai birokrasi, pandangan mengenai birokrasi yang mahasiswa tahu, itu bisa mahasiswa sampaikan di kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di situ, bisa akan saya balas, atau bisa juga lanjut ke grup WA saja untuk lebih cepat komunikasinya. Kemudian jangan lupa YouTube-nya di subscribe, like, dan jangan lupa komen, karena memang itu sebagai tugasnya mahasiswa. Jadi perkuliahan model seperti ini melalui video ini mungkin akan terus berlanjut sampai pandemik COVID-19 ini berakhir. Jadi mungkin tidak terlalu efektif, tapi tingkat kesadaran mahasiswa sangat kami harapkan untuk belajar menggunakan media-media yang tersedia. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Kemudian nanti memberi komentar di bawah itu. Saya akan beri penilaian siapa yang memberi komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.